أهل وصحبه وذريته ورسوله سوري لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah Majelis Ta'lim An-Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ini ayat pertama sama ayat kedua ini menunjukkan, memperkenalkan bahwa firman Allah itu berupa kitab. Ternyata setelah mempelajari, selain kitab itu ada mushaf-mushaf. Dalam kitab Uqudul Jan itu disebutkan ada setidaknya 104 kitab dan suhuf. Ada 60 yang diturunkan kepada Nabi Sid, terus 30 kepada Nabi Ibrahim, terus kepada 10 Nabi Musa, terus 4 kepada pertama kepada Nabi Musa yang berupa kitab Taurat, yang kedua kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa, kemudian kitab Zabur yang turun kepada Nabi Daud, yang kemudian yang terakhir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang setelah memperkenalkan ayat Al-Quran, di mana ayat Al-Quran ini tidak ada yang bisa kitab Al-Quran ini tidak ada yang meragukan sama sekali. Kemudian ayat selanjutnya ini menjelaskan tentang kelompok-kelompok, yang mana kelompok pertama ini adalah kelompok orang yang beriman kepada Allah secara batiniyah, beriman kepada Allah secara dhahiriyah. Di luarnya beriman, di dalam batinnya juga beriman. Ditunjukkan dengan apa keimanannya? Dia bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian dia tunjukkan dengan perbuatan-perbuatannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian orang bertakwa itu diteruskan lagi kelompok ini. Orang-orang yang beriman secara zahir, beriman secara batin. Dia tidak hanya mengatakan beriman luarnya saja, juga beriman dalam bentuk zahirnya, bentuk batinnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dijelaskanlah orang-orang yang iman secara zahir, iman secara batin, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul, dan orang-orang ini termasuk orang yang beruntung. Kemudian selanjutnya ayat yang akan kita bahas
Ayat yang ke-6 ini kelompok orang yang kufar, yang tidak menerima ketuhanan Allah, tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya, tidak menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya, tidak menerima Al-Quran sebagai kitabnya. Siapa itu? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru. Kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung DM. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir. Siapa alladzina? Innal ladzina kafaru. Inna sesungguhnya. Alladzina siapa orang? Alladzina siapa orang? Inna sesungguhnya. Alladzina siapa orang? Kafaru yang kafir siapa? Alladzina. Kafaru yang kafir siapa? Alladzina. Kafir itu ingkar. Ingkar Ka'abi Jahlin seperti Abi Jahal. Ka'abi Jahlin seperti Abi Jahal. Wa Abi Lahabin dan seperti Abi Lahab. Wa Abi Lahabin seperti Abi Lahab. Wa nahwihima dan seumpama Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi kalau kemarin itu kalau kemarin itu alladzina yu'minuna, orang yang beriman. Jadi iman, tanda-tandanya orang beriman itu kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman. Innama itu bermakna hanya, artinya tidak ada kecuali ini orang beriman. Tanda-tandanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika Allah disebut wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, takut kepada Allah. Ini tanda-tandanya. Artinya kalau ada nama Allah, kemudian dia tidak ada respon apa-apa di dalam hatinya, keimanannya harus dievaluasi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat. Ketika ayat-ayatnya disebutkan ini, kita akan baca ayat Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Keimanannya dia akan bertambah. Kenapa? Karena menemukan kebenaran-kebenaran hakiki di dalam kehidupannya dengan ayat-ayat itu sendiri. Nah, di sini firman Allah, innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kalau ada lafaz inna, ini adalah huruf taukid. Inna ini huruf taukid. Taukid ini kuat, memperkuat. Artinya firman Allah itu walaupun tidak ada kata inna, itu sudah penting. Firman Allah pasti penting. Kalau Allah tambahkan inna, berarti lebih penting lagi untuk kita perhatikan. Menguatkan. Artinya tauhid itu kan menguatkan. Jadi kita betul-betul harus memperhatikan terhadap ayat ini. Kenapa? Karena Allah betul-betul menguatkan di dalam ayat ini. Untuk kita perhatikan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Ka'abi Jahlin wa Abi Lahabin, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Wa nawihima, dan seperti seumpama keduanya itu. Artinya sekarang itu ada Abu Lahab yang baru, ada Abu Jahal yang baru. Siapa Abu Jahal yang baru? Siapa Abu Lahab yang baru? Adalah orang-orang yang kufar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal ini bukan orang bodoh, Pak. Namanya Umar bin Hisham. Abu Jahal ini namanya Umar. Mulai muda dia dikenal dengan sosok yang bijaksana. Saking bijaksananya itu dia diperbolehkan untuk masuk ke suatu ruangan yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu
ruangan yang hanya dimasuki oleh pemuka-pemuka kelompok, kabilah, bani-bani. Tidak sembarang orang bisa masuk. Orang-orang sepuh yang masuk. RT RW seumpamanya. Pak Camat, pejabat lah yang masuk. Tapi Umar bin Hisham ini karena bijak di dalam berkata-kata, dia walaupun masih muda dipersilakan masuk karena kebijaksanaan dalam berusaha. Akan tetapi Umar bin Hisham ini kepintarannya tidak menyebabkan dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kafir, ingkar kepada Allah. Wa Abi Lahabin, dan seperti Abi Lahab. Abi Lahab ini orang yang senang atas lahirnya Nabi Muhammad. Makanya dia itu dibebaskan, maksudnya diringankan siksanya setiap hari Senin karena senangnya di waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kufar, maka dia termasuk golongan innal ladzina kafaru, orang yang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dia disebut dengan Abu Lahab karena memang tampan sekali, Pak. Kayak ketampanannya kayak menyala-nyala, sehingga disebut dengan Abu Lahab. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuma walaupun tampan ya masuk neraka kalau tidak apalagi jelek seperti kita. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang yang kafir, siapa ladzina sawaun alaihim. Sawaun sama saja. Sawaun sama saja. Podo ae. Sawaun sama saja alaihim atas alladzina. Alaihim atas alladzina a'andartahum, engkau memberikan peringatan. Berarti Muhammad, engkau ini ya, engkau memberikan peringatan hum kepada alladzina. Sawaun podo ae alaihim atas alladzina andartahum. Kon apa? Ngasih bahasa Jawanya apa? Maringi peringatan ing alladzina. Oh, kalau bahasa kitab kan andartahum, memberikan peringatan siro, ya. Kepada alladzina. Bitahqiqil hamzataini, dengan menetapkan kedua hamzah, andartahum. Jadi andartahum hamzahnya duanya ini. Wa ibdalis saniyati, dan mengganti hamzah yang kedua alifan kepada alif. Bitahqiqil hamzataini, dengan menetapkan kedua hamzah. Jadi a'andartahum ditetapkan kedua hamzahnya. Jadi hamzah non. Wa ibdalis saniyati alifan, dan mengganti hamzah yang kedua alifan pada alif. Contoh di dalam Al-Quran ini pertama hamzah, yang kedua alif. Wa tashiliha, dan mentashilkan asaniyah. Tashil ini memudahkan. Wa tashiliha, dan mentashil, memudahkan terhadap asaniyah. Wa idkhali alifin bainal musahhalati, dan memasukkan alif. Wa idkhali alifin, dan memasukkan alif bainal musahhalati, yang dibaca di antara yang dibaca gampang. Jadi memasukkan alif yang pertama ke alif yang kedua. Asalnya andartahum jadi andartahum.
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andarutahum. Ya. Dibacanya begitu berarti bahasanya. Ya, ada yang baca begitu. Tapi kalau dibaca andartahum itu. Ya boleh. Makanya kan ada bitahqiq hamzah ini dengan menetapkan dua hamzah, atau hamzah yang kedua diganti alif menjadi seperti ini. Andartahum atau wa idkhali alif bainal musahalati. Andarutahum. Jadi hamzah yang pertama dimasukkan ke hamzah yang kedua. Andarutahum untuk mempermudah. Panjang berarti. Wal ukhra dan hamzah lainnya wa tarki dan meninggalkan idkhali alif ini, meninggalkan memasukkan alif ini. Jenengan boleh membaca andartahum, boleh. Andartahum boleh. Andartahum alif semua, atau andartahum atau hamzah semua, atau hamzah dengan alif. Andartahum. Amlam tumdirhum atau amlam tumdirhum. Am atau tumdirhum. Tidak engkau memberi peringatan. Lam tumdirhum, tidak memberi peringatan engkau hum kepada alladzina. La yu'minuna, ya la yu'minuna, yaitu tidak akan beriman siapa alladzina. Jadi la yu'minuna ini menjadi khobar dari inna. Inna isimnya inna ini adalah alladzina kafaru. Khobarnya adalah la yu'minun. Orang-orang yang orang-orang yang kafir, baik engkau berikan peringatan atau tidak memberikan peringatan, mereka tidak akan sedangkan jumlah sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum ini adalah jumlah muqtaridah. Jumlah yang berada di antara menyelai dua kalimat ini. Dalam satu kalimat kemudian ada jumlah lain di dalam di tengah-tengahnya, ini namanya adalah jumlah muqtaridah. Dalam satu juz, kemudian di tengah-tengahnya disela-selai dengan kalimat yang lain, itu adalah jumlah muqtaridah. Jadi kalau engkau memperingati orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, engkau peringatkan atau tidak engkau peringatkan, mereka semua itu tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu li'ilmillahi, karena pengetahuannya Allah. Li'ilmillahi, karena mengetahuinya Allah. Minhum, dari alladzina. Li'ilmillahi, karena mengetahui Allah. Minhum, dari alladzina. Li'ilmillahi, karena mengetahui Allah. Minhum, dari alladzina dzalika, terhadap la yu'minun, terhadap ketidakberimanannya orang yang kufar tadi. Sebenarnya mereka bukannya tidak tahu bahwa Islam ini benar. Banyak sekali ayat-ayat kebenaran-kebenaran yang datang kepada mereka. Tapi memang mereka itu tidak ingin beriman. Allah tahu atas mereka bahwa mereka itu tidak akan pernah beriman. Fala tatma, maka jangan engkau mengharapkan. Fala tatma, maka jangan engkau mengharapkan. Fala tatma, maka jangan engkau mengharapkan. Fi imanihim, di dalam imannya alladzina. Jadi kita itu, Pak, jangan terlalu berharap kepada orang-orang yang kafir seperti ini. Engkau ingatkan atau engkau tidak ingatkan kepada mereka, engkau sampaikan kebenaran ataupun tidak sampaikan kebenaran, dia tidak akan pernah beriman.
Jangan pernah berharap keimanan mereka. Wal indharu, adapun makna indhar ini adalah masdar dari tundirhum. Aandartah. Aandarah. If'alun. Andarah yundiru indharun af'ala yuf'ilu if'alun. Wal indharu, adapun makna indhar ini i'lamun yaitu memberitahu. I'lamun yaitu memberitahu. I'lamun yaitu memberitahu. Ma'tahwifi beserta menakut-nakuti. Jadi memberitahunya itu disertai menakut-nakuti, Pak. Kamu sholat ya, kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Kalau kamu nggak sholat, kamu nanti dihisap. Kalau dihisap nggak bisa jawab, kamu itu akan disiksa oleh Allah. Nah, itu ditakut-takuti, mengingatkan tapi juga menakut-nakuti, mengancam. Ini adalah indhar. Indhar itu bukan hanya memberitahu, tapi selain dia memberitahu, dia menakut-nakut. Terus kenapa orang yang kufar ini, walaupun kita ingatkan atau tidak kita ingatkan atau kita tidak ingatkan, dia tetap tidak akan beriman, tetap dalam kekufuran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawatu wa lahum adabun. Khatamallahu, khotama mengecap, mengstempel, menyegel. Khotama itu menstempel, stempel. Ala qulubihim. Allahu, siapa Allah? Khotama mengecap, mengstempel, menyegel. Terserah, mengecap, menstempel. Siapa Allah ala qulubihim, atas hatinya alladzina, atas hatinya alladzina. Toba'a mencap, toba'a mengecap. Mengecap itu menstempel itu, ecap, tahu capan, Pak? Dicap itu. Dicap, menyetempel. Siapa Allah alaiha atas qulubihim, selain mengecap, Allah ini kan mengecap, menyetempel Allah kepada atas hatinya mereka, wastausaqa, dan mengikat. Siapa Allah? Sama Allah diikat, Pak. Apa ya? Dibundel itu. Diikat, dibundel-bundel ya. Diikat, dibundel. Kalian kalau mau apa barang-barang kalian kuat kan diikat, dibundelin kan? Ya, diikat. Jadi hatinya itu sudah distempel, diikat. Disegel hatinya itu. Karena disegel, karena diikat hatinya, fala yadkhuluha, maka tidak masuk terhadap qulubuhum. Fala yadkhulu, maka tidak masuk terhadap qulubahum, terhadap qulubahum khairun, apa kebaikan. Khairun, apa kebaikan. Karena sudah distempel oleh Allah, sudah dicap oleh Allah, sudah diikat oleh Allah, sudah disegel oleh Allah, sehingga kebaikan itu tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Bukannya tidak ada kebaikan, bukannya tidak tampak di dalam di diri mereka, di hadapan mereka tampak, di pinggir mereka tampak, di kanan kiri mereka tampak kebaikan itu. Tapi karena Allah segel hati mereka, Allah stempel, Allah cap hati mereka, Allah ikat, sehingga kebaikan itu tidak bisa wa ala samihim, dan atas pendengaran mereka,
Nah, hatinya sudah distempel, hatinya sudah ditutup. Ini malah pendengarannya juga ditutup. Wala samihim, atas pendengaran mereka alladina. Wala samihim, atas pendengaran alladina. Alladina ini adalah alladina kafaru ya. Bukan alladina yu'minuna. Karena alladina yu'minuna beda lagi. Alladina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa mimma itu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Kalau mereka adalah orang yang beruntung. Ini beda lagi. Alladzina itu merujuk kepada alladzina kafaru. Ya. Jangan sampai merujuk kepada iman tadi yang beriman itu. Salah. Beda topik ini. Ini adalah kelompok yang secara dohir, secara batin tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Hatinya sudah distempel. Jadi kalau jenengan khatamallahu ala qulubihim, hati mereka orang kafir itu sudah distempel. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran alladzina ay mawadi'ihi, ayakni mawadi'ihi, tempat pendengarannya alladzina, mawadi'ihi, tempat pendengarannya alladzina. Jadi bukan hanya pendengarannya, tempatnya yang disegel oleh Allah. Ya berarti telinganya ini. Dia mah. Karena sudah disegel, karena sudah diikat oleh Allah, fala yantafi'una. Fala yantafi'una, maka tidak bisa tidak mengambil manfaat. Fala yantafi'una, maka tidak mengambil manfaat siapa alladzina. Jadi kelompok yang kedua ini memang betul-betul ingkar ini. Fala yantafi'una, maka tidak mengambil manfaat siapa alladzina bima, terhadap sesuatu, bima terhadap sesuatu, yasma'unahu, yang mendengar siapa alladzina, yasma'unahu, yang mendengar siapa alladzina hu, terhadap ma, hu pada ma, hu pada ma, minal haqqi, dari kebenaran, minal haqqi, dari kebenaran. Jadi tempat pendengarannya itu distempel, disegel oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat terhadap sesuatu yang mereka dengarkan, dari yang mereka dengar dari kebenaran-kebenaran itu. Jadi apapun kenyataan, kebenaran, kenyataan yang sesuatu hak yang mereka dengar, mereka tidak akan masuk, tidak akan mengambil manfaat kepada kebenaran, yang hak itu. Kenapa? Karena hatinya ditutup, karena hatinya disegel, pendengarannya disegel, sampai tempatnya yang disegel menurut tafsirnya ini. Wala absarihim, wala absarihim, wala dan atas, wa'ala dan atas, wa'ala dan atas, absarihim, penglihatannya alladhi, absarihim, penglihatan alladhi. Kalau penglihatan apa Pak? Mata. Mata. Wa'ala absarihim, dan atas penghilat, wa ala absarihim, dan yaitu atas penglihatannya alladzina wisawatun, adapun tutup, wisawatun, adapun tutup, wa ghitaun, dan tutup, wa ghitaun, dan tutup. Jadi penglihatannya alladzina itu, penglihatannya orang kafir itu ada tutup Pak. Ada tuh. Ya kalau mata kita sudah ditutup begini Pak, ya nggak bisa kelihatan. Beda kalau kita hanya tutup dengan kacamata, kayak ada orang ngelas pakai kacamata hitam, ya masih lihat ya, masih bisa lihat kan. Ini sudah nggak ditutup ya. Kalau nggak ditutup malah bahaya tuh tadi. Oh ya. Gelap. Fala yabsuruna al-haqqa, fala yabsuruna, maka tidak melihat siapa alladzina al-haqqa, pada kebenaran.
Fala yabsuruna, maka tidak melihat siapa alladzina al-haqqa, pada kebenaran. Ya namanya juga sudah tertutup, Pak. Matanya sudah tertutup, ada tutup di depan matanya, ya pasti tidak bisa melihat. Makanya Pak, walaupun kebenarannya ada, ya kalau sudah ingkar, Allah tidak izinkan masuk itu hidayah, habislah. Makanya kita beruntung Pak. Kita ini termasuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Ini nikmat yang tidak pernah ada tandingannya. Kalau dalam kitab Nasuhul Ibad itu, di antara nikmat yang tidak ada tandingannya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang kalau kita wafat, tapi wafatnya dalam keadaan iman, walaupun kita digoreng di api neraka, ya masih ada kesempatan untuk masuk surga. Ya digoreng juga Pak, diamplas juga di neraka. Cuma kan walaupun sudah diamplas, masih ada kesempatan masuk surga. Di slender, dilas, pokoknya sudah di itulah, di blender. Karena kalau sudah di blender kan utuh lagi, blender lagi, utuh lagi, sampai kesalahan-kesalahannya itu dibalas, ditambahkan oleh Allah. Kan kebaikannya ditambahkan, keburukannya juga ditambahkan. Makanya di blender dulu Pak. Tapi kalau kita wafatnya masih dalam keadaan iman, walaupun masih di blender, masih ada kesempatan masuk ke dalam surga. Tenanglah. Ya harus di blender dulu kalau banyak dosanya. Walahum, dan yaitu bagi alladzina, walahum dan bagi alladzina, yaitu bagi alladzina adapun siksa. Walahum, dan bagi alladzina adapun siksa, ada azimun yang amat berat. Adzabun azimun. Nah, ini siksa bagi alladzina, ini bagi orang yang kafir yang berat. Makanya nanti itu Pak, orang yang kufar, manusia itu hanya dua pilihannya, mau menikmati surga atau menjadi bahan bakar api neraka. Kalau kita sampai malam-malam begini datang ke sini, sampai disiapkan minuman, kopi apa ini, sampai saya ngisi ini, sampai ada tehnya dan kopinya. Kalau bapak-bapak ada nggak tehnya? Belum. Wah, ya inilah kelebihan yang di depan ya, seperti ini. Double. Ada di teh. Jadi bagi mereka itu siksa yang sangat berat. Qawiyun daimun. Qawiyun yang kuat. Qawiyun yang kuat. Daimun yang kekal. Duh Pak, sisanya kekal Pak. Aduh, janganlah, jangan pernah ada cita-cita untuk masuk neraka. Janganlah Pak. Jangan udah ganges. Jangan. Enggak, katanya dulu ada yang mau ketemu ini artis juga itu katanya. Janganlah. Bisa konser bareng katanya. Jangan pernah ada yang bercita-cita masuk neraka lah. Kita ngaji di sini, kalian sudah megang tafsir satu-satu, makna satu-satu, adalah sebagai doa bahwa sebenarnya kita ingin mengenal Allah lebih dekat, bahwa duduknya kita di majelis ini sebagai tanda doa secara zahir, walaupun tidak begini kita ini sebenarnya Pak. Ya Allah, masukkan kami di surgamu ya Allah. Kami telah mempelajari Al-Quran, karena setiap ayat, setiap huruf itu kan ada 10 balasannya itu, setiap huruf. Alif, ba, ta, ya tinggal dijumlahkan aja. Bisa dijumlahkan Pak Leman. Kalkulator Pak, gimana? Ya udah ya, cukup lah. Kayak kelihatan jenengan capek, 2 ayat aja lah. Karena yang sekarang ini adalah menunjukkan orang kafir. Kelompok ayat 2 ini menunjukkan orang yang tidak beriman secara zahir dan secara batin. Kalau yang kemarin, minggu kemarin itu menunjukkan secara zahir dan secara batin. Ayat selanjutnya ini orang yang menunjukkan iman secara zahir tapi tidak secara batin, Pak. Yang nanti disebut dengan orang munafik. Kita mempelajari ini, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang seperti itu. Kita selalu bermuhasabah kepada Allah, siapapun, hatta ustadznya, jamaahnya, semua kita bermuhasabah. Untuk apa? Untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.